di materi ini, di mana pertama berisi definisi dari bibliologi, kemudian ada pendahuluan posisi bibliologi dalam sistematik teologi. Kemudian ada bagaimana yang dimaksud dengan pernyataan Allah atau revelation, pernyataan Allah. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan inspirasi atau pengilhaman. Ya. Ada kanon Alkitab, bagaimana proses sahkannya kitab-kitab dalam kitab yang kita miliki sekarang. Kemudian ada bahasa dan transmisi Alkitab. Kemudian ada sifat-sifat Alkitab. Ada iluminasi. Nah, kemudian selanjutnya materi-materi tambahan yaitu bagaimana penggunaan tanda kurung di dalam Alkitab. Kemudian adanya perbedaan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian ada penulisan Alkitab, bagaimana sejarah penulisan Alkitab yang selama sekitar 1600 tahun. Kemudian bagaimana proses terjadinya salinan Alkitab. Di mana salinan ini sudah ribuan tahun ya, sampai yang ada sekarang Alkitab sudah disalin. Oke, baik. Itulah Bapak Ibu mengenai bahasan di dalam mata kuliah bibliologi. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau merasa kurang jelas, bisa langsung bertanya pada saya tanpa menunggu saya selesai menjelaskan. Jadi, apa menginstruksi Bapak Ibu, kita harus punya prasubstansi kita belajar teologi. Sebelum kita belajar, kita harus pemahaman yang mendasar bahwa Alkitab itu tidak memiliki kesalahan. Ya, bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan. Jadi segala sesuatu yang tercatat dalam Alkitab, kata per katanya itu, pasal demi pasal, ayat demi ayat, baris demi baris dalam Alkitab, itu tidak memiliki kesalahan. Atau yang disebut dengan ineransi. Maka itu presuposisi awal. Kalau kita memiliki presuposisi bahwa Alkitab itu memiliki kesalahan, maka akan membuat proses kita belajar doktrin-doktrin Alkitab atau belajar masalah Alkitab itu akan bermasalah. Jika kita memiliki presuposisi bahwa ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang salah. Jadi kita harus yakin dulu pada ketidakbersalahan Alkitab. Kemudian kita harus percaya pada pengilhaman Alkitab. Bahwa Alkitab itu memang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Atau diilhamkan oleh Tuhan sendiri kepada para penulis-penulis Alkitab. Bahwa Alkitab itu bukan ditulis berdasarkan kemauan sendiri dari para penulisnya. Sehingga benar-benar bahwa Alkitab itu memang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Namun dalam prosesnya nanti kita akan belajar dalam proses bab pengilhaman bahwa walaupun Roh Kudus yang mengilhamkan tapi tidak mematikan atau tidak memenjarakan karakteristik dari para penulis. Nah, itu nanti kita belajar di sana. Jadi prasuposisi awalnya demikian. Kemudian nanti Bapak Ibu juga membaca di ini ada pentingnya penafsiran literal normal. Ya. Penafsiran literal normal yaitu menafsirkan kata dan kata-kata dan kalimat dari Alkitab arti normal mereka. Itu dengan cara kata-kata itu dimengerti dalam komunikasi pada umumnya.
dengan dasar Allah berkomunikasi dengan cara yang normal dan jelas. Jadi kita tidak boleh menafsirkan, tidak boleh memiliki prasuposisi bahwa seluruh Alkitab itu alegoris atau kiasan. Kita harus berprasuposisi bahwa memang literal normal, namun nantinya ada memang kiasan ya, atau alegoris. Kemudian pewahyuan yang ada dalam Alkitab itu progressive revelation. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan suatu kanon atau suatu kesatuan yang pewahyuannya bersifat progresif. Artinya dari Perjanjian Lama pewahyuannya makin lengkap, ya, akan makin lengkap, makin sempurna sampai puncaknya pada Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru memiliki prioritas atas Perjanjian Lama. Jadi dari masa penulisan Musa tentang Torah, kemudian sampai penulisan kitab nabi-nabi, semuanya itu nanti akan mengerucut atau mengklimaks pada Perjanjian Baru, mana pewahyuan tentang Yesus Kristus sendiri yang datang pada. Kemudian ada legitimasi pembuktian teks. Nah, penting sekali menggunakan pembuktian teks untuk membenarkan atau memperkuat kesimpulan. Teks harus digunakan secara benar sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang disampaikan. Buktian teks Perjanjian Lama tidak boleh dipaksakan untuk memasukkan kebenaran yang hanya dinyatakan kemudian dalam Baru. Nah ini Bapak Ibu penting juga bahwa tidak boleh teks-teks dalam PL itu, khususnya kitab para nabi, itu dipaksakan untuk dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Karena ada nubuatan-nubuatan dari para nabi itu sudah digenapi pada waktu zaman nabi itu menubuatkan maksud-maksud Tuhan. Jadi tidak boleh dipaksakan di Perjanjian Baru. Juga prasuposisi dalam sistematisasi, yaitu pentingnya sistem. Ya, sasaran dari teologi adalah sistematisasi dari pengajaran yang sedang dipertimbangkan. Kepentingan sistem dalam teologi ini dapat diperhatikan dari perbedaan sistem antara eksegesis dan teologi. Nah, jadi Bapak Ibu harus juga paham apa itu eksegesis, apa itu teologi. Ya, karena terletak jelas perbedaannya. Kalau eksegesis, dia menganalisis. Ya. Kalau teologi, itu menghubungkan analisis tersebut. Jadi setelah analisis misalnya satu ayat, ya, saya Kejadian 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 1, itu eksegesis. Tapi untuk menghubungkan Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1, itulah teologi. Ya. Kemudian kalau eksegesis dia berhubungan dengan arti teks, tapi kalau teologi dia merangkaikan arti dari teks-teks tersebut. Ya. Kalau eksegesis itu mencari arti dari teks, nah, teologi itu berusaha merangkaikan arti dari teks-teks tersebut. Menyampaikan arti dari kebenaran, ya, arti-artian secara kontekstual atau secara kebenaran-kebenaran itu. Tetapi kalau dia ahli teologi, dia menampilkan sistem kebenaran, nilai yang lebih merujuk kepada teologi sistematika, pada teologi yang menampilkan kebenaran yang sudah menjadi satu sistem. Contohnya bibliologi. Ada kebenaran-kebenaran sejarah yang sudah jadi satu sistem, ya, dalam satu teologi. Kemudian ada keterbatasan sistem teologis, berhubungan erat dengan keterbatasan dalam penyataan Alkitab. Penting sekali untuk diperhatikan mengenai pemakaian logika untuk memaksakan sistem melampaui batas-batas kebenaran Alkitabiah. Misalnya dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh Alkitab, seperti kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, jangkauan penebusan Allah, kemudian keselamatan bayi, ya. Nah,
seringkali sikap yang bijaksana adalah kita dengan berdiam diri. Nah, sebelum kita maka kita merasa posisi menjadi orang berdiam jawabannya. Jangan kita berusaha untuk baru mulai memaksakan kebenaran itu di jangan awal sebelum belajar teologi. dengan orangnya pakai baju mana sama itu. Baik, kemudian ada prasuposisi pribadi, Ibu harus percaya ya, akan kebenaran firman. Kemudian Ibu harus berpikir, nah nanti dalam belajar bibliologi atau belajar teologi harus berpikir. Dalam artian Bapak Ibu akan mengeksegesa atau memahami arti yang tepat dari ayat per ayat atau pasal per pasal, dan nantinya akan membuat dia jadi sistematis. Sistematis ya. Untuk menghubungkan fakta-fakta atau ditemukan dari berbagai ayat-ayat tersebut. Ya. Jadi demikian. Oke. Kemudian kritis. Ya. Bapak Ibu harus kritis juga untuk mengevaluasi prioritas dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang sudah kita temukan dalam teologi sistematis. Contohnya bibliologi ini ya. Harus kritis apakah benar demikian, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan. Harus juga mensintesis atau menyatukan dan menyampaikan pengajaran itu sebagai satu keseluruhan. Nah, kesalahan dari banyak teolog atau banyak penafsir yang keliru ketika hanya mengambil sebagian saja dari Alkitab dan menyampaikannya sebagai satu satuan kebenaran. Padahal itu ayat atau pasal tersebut harus dirangkaikan, harus disinkronkan dengan ayat atau pasal yang lain. Komprehensif. Tapi kalau hanya sembarang mencomot ayat dan mencomot satu pasal atau suatu kisah hingga membenarkan teologi keliru. Oke. Dan harus mengutarakan supaya Roh Kudus itu akan membimbing orang percaya pada suatu akan kebenaran ilahi. Ya, kita tidak boleh lepas dari Roh Kudus dalam belajar Alkitab. Allah yang mengubahkan, memperluas dan menantang pada akhirnya dan kita belajar bahwa keterbatasan pikiran kita tidak bisa sekaligus belajar teologi kemudian langsung ingin paham semua. Kita juga harus memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Kemudian ada keterbatasan bahasa. Ya, seperti kita sudah tahu bersama, Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, ada sebagian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Arab. Ya. Itu bukan bahasa Indonesia, maka harus ada recording harus ada toleransi kita mengenai keterbatasan bahasa tersebut, ya, bahwa bahasa kita supaya kita tidak ya. Oke, Bapak Ibu, mengenai prasuposisi sebelum kita belajar. Di bab 1 ini silakan, kalau prasuposisi ini ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Selamat siang.
dari Amerika ini. Ya, selamat siang Pak Pendeta Niko Turangan. Saya belum pendeta, Pak, tapi saya Oh, ya, baik Pak, baik. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? ini enggak, sementara ini saya baru bergabung. Mohon maaf, dari kemarin iya. minggu lalu saya baru bergabung. Jadi saya ingin menyampaikan salam aja, bergabung dulu. Dari Seattle, nama saya Niko Turangan, keluarga Turangan Eno yang ada di kota Seattle. Jadi ingin bergabung dan salam semuanya dengan teman-teman. Saya nggak tahu ini ada berapa teman di sini, tapi yang jelas saya menyampaikan salam dari kota Seattle. Baik, terima kasih Pak Niko sudah bergabung dengan kita dari Seattle, ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Bapak bisa mengikuti mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan menanyakan sementara proses perkuliahan berjalan. Terima kasih Pak semuanya. Ya, nanti Ya, saya sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang lain yang ingin bertanya sebelum kita lanjut pada bab pertama ya, kategorisasi teologi. Sorry, belum bab pertama, ini masih pengantar ya. Nanti bab satunya adalah definisi. Oke. Kalau tidak ada, kalau gitu saya lanjut dulu Bapak Ibu mengenai kategorisasi teologi ya. Nah, teologi itu Bapak Ibu dibagi dalam beberapa bagian ya. Saya mengambil ini dari beberapa literatur. Nah, pertama teologi itu dibagi dalam rumpun besar dengan teologi biblika ya. Satu rumpun besar dari teologi itu disebut dengan teologi biblika. Nah, kalau kita ingin belajar teologi biblika, di dalamnya berisi bagaimana kita akan belajar teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru. Ya. Nah, di teologi perjanjian lama kita bisa belajar ini ada teologi di era Edenik, era Nuh, era Patriark, era Musa, era monarki, ya, masih ada lagi di bawahnya ini. Aduh. Ya. Nah, ya. Ada era para nabi, ya, dari terlewat. Kalau kita ingin belajar teologi PB, teologi perjanjian baru, maka kita akan belajar teologi dari Injil Sinoptik, teologi dari Kisah Para Rasul, teologi dari Yakobus yang menulis surat Yakobus. Kemudian kita belajar teologi yang paling besar dalam perjanjian baru, yaitu teologi Paulus. Paulus menulis surat-surat dalam perjanjian baru. Kemudian teologi dari penulis kitab Ibrani. Kemudian dari Petrus dan Yudas. Petrus menulis kitab surat Petrus dan Yudas. Kemudian juga kita menulis memahami teologi dari Yohanes, ya, yang menulis Injil Yohanes dan menulis kitab Wahyu. Kemudian kalau kita ingin belajar sistematika, nah kalau kita ingin belajar sistematika, kita akan mempelajari pertama prolegomena dahulu. Prolegomena yaitu pendahuluan ya atau pembimbing teologi sistematik. Nah, awal belajar teologi sistematik kita juga akan belajar bibliologi. Sebab itu Bapak Ibu, bibliologi ini di dalam pembagian semester di STT itu biasanya di awal. Entah semester 1 atau semester 2 biasanya akan mendapatkan bibliologi. Karena ini dasar biasanya. Setelah belajar pembimbing teologi sistematik, nanti akan belajar bibliologi. Karena ini biasanya adalah dasar ya mengenai Alkitab itu sendiri. Baru belajar teologi proper tentang Allah, kristologi tentang Kristus,
pneumatologi tentang Roh Kudus, kemudian angelologi tentang malaikat dan setan atau demonologi, kemudian belajar antropologi tentang manusia, kemudian belajar mengenai hamar teologi, mengenai dosa, kemudian belajar mengenai soteriologi atau keselamatan, dan yang terakhir kita belajar eklesiologi dan eskatologi. Eklesiologi tentang gereja, kalau eskatologi tentang akhir zaman. Ya. Nah, kemudian ada juga teologi historika, di Bapak Ibu bisa belajar tentang sejarah gereja di situ. Kemudian dogmatika. Nah, teologi dogmatika ini biasanya mengenai teologi sistematik, ya. Tapi dia sudah dibagi per golongan-golongan teologi yang besar atau mazhab teologi yang besar. Contohnya dari golongan Calvin atau Calvinis, ya, ada dari golongan Arminianis, ada dari Mohon maaf, ini bergabung dari USA dengan Ibu Selvi Deborah Eno. Ya, hadir Pak ya. Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Selvi dari USA. Selamat bergabung dengan kita. Ya, Ya, selamat mengikuti perkuliahan. Baik. Oke. Siap. Ya. Kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ada juga yang menamakan dirinya teolog covenant atau teolog perjanjian. Nah, teolog covenant ini sebenarnya adalah serumpun dengan teologi Calvinis, ya, tetapi mereka agak memisahkan diri karena mereka memiliki kekhususan sendiri, ya. Tapi dasar teologi mereka adalah sebenarnya Calvinis. Kemudian ada yang menyebut diri mereka teologi dispensationalis, nah, atau teologi yang membagi pekerjaan Allah di dalam sejarah manusia dalam 7 bagian waktu, ya. Dispensational ini banyak dianut oleh gereja-gereja baptis dan sebagian juga gereja metodis, ya. Dan yang terakhir tentunya gereja yang terbesar, ya, masih gereja yang terbesar di dunia sekarang adalah gereja Katolik atau teologi dari gereja Katolik, ya. Nah, ada juga cabang untuk teologi kontemporer. Bapak Ibu bisa membaca di sini ada kajian-kajian mengenai teologi kontemporer atau cabang-cabang. Kemudian teologi praktika. Nah, kalau kontemporer ini teologi-teologi yang modern yang baru muncul di abad 21. Nah, tapi kalau teologi praktika ini bicara mengenai hal-hal praktis yang akan digunakan dalam kegiatan pastoral, yaitu homiletika atau ilmu berkhotbah, administrasi gereja, bagaimana mengatur administrasi gereja, kemudian liturgika, bagaimana membuat tata cara ibadah, kemudian ada juga dasar-dasar pendidikan agama Kristen dan penginjilan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu kategorisasi dari teologi. Nah, jadi sudah membaca tadi bahwa bibliologi termasuk dalam teologi sistematika. Ya. Oke. Di sini nanti Bapak Ibu bisa pelajari ada pengertian-pengertiannya dan penjelasan di atas, ya. Nah, ini masuk ke bidang studi teologi sistematika seperti yang tadi ada 10, ya Bapak Ibu, cabang dalam teologi sistematika, ditambah 1 yaitu prolegomena atau pembimbing teologi sistematika. Nah, bibliologi berada di cabang dari teologi sistematika, biasanya yang diajarkan setelah diajarkan pembimbing TS atau pembimbing teologi sistematik, baru masuk pada bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Ya. Nah,
Saya mungkin langsung ya. Eh, Nah, kalau kepada gambar ini Bapak Ibu, inilah hubungan teologi sistematika dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi seluruh kebenaran itu ada dalam Alkitab. Ya. Namun kebenaran-kebenaran itu akan dieksegesis atau dieksegesis dalam pengertian harfiah adalah ditarik, ya, ditarik keluar makna-makna yang sebenarnya atau dicari makna-makna sebenarnya. Nah, itu pencarian makna itu akan menggunakan introduksi PL dan PB. Ya, kalau kita belajar pembimbing perjanjian lama, pembimbing perjanjian baru, ya. Kemudian ada hermeneutik. Kita harus belajar juga hermeneutik karena akan dipaparkan cara-cara tafsir atau dasar-dasar penafsiran dari genre-genre kitab. Ya. Dan semuanya itu ketiga bagian tadi akan bermuara pada teologi yang disebut teologi biblika. Teologi biblika yang dimaksud di sini sebenarnya yaitu tafsiran dari setiap ayat-ayat, tafsiran dari kitab per kitab. Nah, setelah kitab-kitab ditafsir semuanya, karena sudah menggunakan metode eksegesis, maka dari hasil penafsiran-penafsiran itu akan bermuara kepada teologi sistematika atau teologi dogmatika, di mana kebenaran-kebenaran yang sudah dicari pengertiannya atau sudah dibuatkan standarisasinya, maka akan disatukan atau dibuat suatu sistem ya dalam teologi sistematik yang bersifat topikal. Topikal yaitu per topik. Contohnya tadi bibliologi tentang Alkitab, teologi proper tentang Allah, ya, soteriologi tentang keselamatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari teologi sistematik itu akan juga berimbas pada teologi dogmatik, karena setiap gereja memiliki masing-masing, setiap memiliki dogmatika masing-masing, atau pengakuan iman masing-masing, yaitu konsep teologi yang diakui oleh setiap gereja. Nah, dari pengakuan iman setiap gereja itu akan bermuara pada suatu mazhab teologi. Mazhab teologi. Di mana kalau gereja Protestan banyak memiliki kiblat ke arah Calvinisme. Kalau gereja-gereja beraliran karismatik banyak bermuara ke Arminianisme. Ya. Sebagian juga gereja Protestan dan Reform mengarah ke teologi kovenan atau perjanjian. Namun ada juga yang mengarah sensasionalis dan gereja Baptis, dan juga ada gereja-gereja Protestan Evangelik. Ya, nah akan kebagian teologi sistematik itu dijabarkan atau dipertahankan ya, akan dipertahankan melalui konsep apologetika. Apologetika itu adalah suatu ilmu untuk mempertahankan kebenaran firman yang dipercayai. Ya. Di dalam ilmu ini akan diajarkan bagaimana kita berargumentasi mengenai pengakuan iman yang sudah kita yakini di gereja. Ya, atau secara pribadi, kalau Anda seorang teolog, nanti apologetika ini adalah membangun argumen untuk mempertahankan apa yang sudah diyakini oleh seorang teolog. Pemahaman-pemahamannya akan dipertahankan di sini. Kalau menurut John Frame, apologetika itu ada defense, mempertahankan, tapi juga ada offense, menyerang. Apologetika itu bisa menyerang juga.
Contohnya dengan mempertanyakan konsep-konsep teologi yang lain. Tapi menurut John Frame, paling baik jika apologetika itu adalah pembuktian bagaimana konfirmasi kebenaran. Ya. Itulah sedikit apologetika. Dan teologi sistematik atau dogmatik akan berdampak atau mengarah selanjutnya kepada teologi historikal dan kontemporer atau teologi sejarah dan teologi-teologi yang baru yang muncul dari penafsiran-penafsiran akan teologi sistematik dan dogmatik. Akan muncul teologi-teologi kontemporer. Nah, kemudian tentunya akan juga bermuara pada teologi praktika yang sudah disampaikan di atas. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ya, untuk kurang jelas. Nah, ini adalah teologi. Gambar ini sebenarnya bagaimana arti dari Alkitab, tafsir, ya, atau zaman sekarang, hingga bisa menjadi pernyataan exegetis, kemudian pernyataan politik. Jadi bagaimana dari kebenaran kitab, pernyataan teologis, dan akhirnya menjadi pernyataan homiletik atau bisa dikhotbahkan bagi pendengar di sepanjang zaman atau di khususnya di waktu yang berjalan. Ya. Dan ini ada bahkan mengenai teologi sistematika. Ya. Kalau dari Alkitab tentunya adalah hermeneutik Alkitab, pendengar di waktu itu. Konteks pendengar waktu itu kita terjemahkan memakai metode-metode hermeneutik, akhirnya dia akan menjadi teologi sistematik. Dari penafsiran akan kitab-kitab akan bermuara pada terkoneksinya bagian-bagian kitab menjadi topik. Nah, dalam topik itu kita kenal dengan teologi sistematik. Nah, akhirnya dari teologi sistematik itu kan bagaimana caranya supaya dapat disampaikan kepada pendengar sepanjang zaman, khususnya di sepanjang zaman yang berjalan ini. Nah, ketika dapat menjabarkan itu, itulah yang disebutkan penerapannya. Penerapan dari teologi sistematik itu. Ya, baik. Sehingga ini lebih mengarah ke teologi praktik. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk materi-materi yang sudah disampaikan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, dari kategorisasi teologi ini ya, bagian teologi, kemudian bidang studi sistematika, kemudian hubungan teologi sistematik, disiplin ilmu yang lain, disiplin ilmu teologi yang lain, kemudian proses-proses teologi itu. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Baik. Jika tidak ada, silakan. Izin bertanya sedikit yang mengenai tadi yang benar jelaskan, ada sedikit mengenai tentang Protestan, banyak kepercayaan itu dari Calvin dan karismatik, itu bisa jabarkan benar lebih jelas lagi? Ya, baik. Itu saja Pak Irfan. Ya, itu saja dulu Pak. Baik, Pak Irwan ya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi,
dalam pembagian ilmu teologi ada cabang dari pembagian ilmu teologi yang disebut dengan teologi dogmatika. Ini yang saya garis merah ini. Nah, teologi dogmatika ini sebenarnya adalah teologi sistematika. Namun bedanya teologi sistematika ini pengertian-pengertian secara umum tentang topik-topik dalam Alkitab. Contohnya bibliologi, teologi proper tentang Allah, kristologi tentang Kristus, pneumatologi tentang Roh Kudus. Jadi topik-topik dalam Alkitab. Ya. Namun teologi dogmatika adalah teologi yang dianut oleh mazhab teologi. Sudah terkotak-kotakkan. Jadi teologi sistematika yang sudah terkotak-kotakkan. Menjadi mazhab teologi. Penganut-penganut teologi yang sudah berkumpul jadi satu hubungan atau satu aliran. Mereka memiliki beberapa aliran ya, beberapa golongan. Contohnya penganut Calvinisme. Nah, penganut Calvinisme itu sebagai reform. Ya kalau Pak Stephen Tong sabda lain, gereja mereka disebut GRII ya, gereja reform yang lebih mengarah kepada kedaulatan Allah ya. Kedaulatan Allah. Itu nanti ada mata kuliah khusus ini teologi dogmatika ya. Karena mempelajari sistematika sebenarnya lebih mudah. Tapi kalau mempelajari dogmatika lebih sulit karena ini masalah sejarah. Sejarah yang sudah panjang. Apalagi kalau kita belajar teologi dari gereja Katolik. Panjang sejarahnya. Jadi golongan pertama yang menamakan dirinya Calvinisme. Oleh gereja Reform dan sebagian besar gereja-gereja Protestan yang masih Calvinisme klasik. Calvinisme ini pun sudah memiliki perubahan-perubahan. Kalau sekarang ada yang menyebut dirinya Calvinisme modern atau Calvinisme kontemporer, ya. Ada yang menyebutnya Calvinisme moderat. Nanti memang penjelasannya agak panjang nanti soal itu karena itu bagian teknis. Contohnya keselamatan. Ya, bagian-bagian teknis dalam masalah keselamatan. Kemudian ada juga yang menyebut dirinya Arminianisme. Nah, Arminian ini paham teologinya bahwa keselamatan itu karena iman, tapi bukan pemahaman seperti karena iman oleh Calvin ya. Keselamatan karena iman di sini maksudnya dengan perbuatan. Keselamatan itu harus dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan iman sebenarnya adalah tindakan, bukan iman yang bersifat konsep pemikiran, bukan iman yang bersifat keyakinan di dalam hati, tapi yang dimaksud dengan iman adalah perbuatan. Itu golongan Arminian ini banyak dianut oleh gereja-gereja berada dalam pengiringan kepada Kristus harus melakukan firman, aktif melakukan firman. Nah, sehingga konsep keselamatannya akan berpengaruh bahwa keselamatan itu kesetiaan kita mengiring iman itu. Karena tidak jatuh dalam dosa, maka seseorang itu akan mengalami atau nantinya akan mengalami keselamatan karena dia hidup di dalam kebenaran. Itu. Jadi keselamatannya tergantung pada dia. Selamat dan tidak selamatnya. Berbeda dengan Calvinisme ya. Keselamatan di sini terletak pada kedaulatan Allah, pada pemilihan Allah. Yang selamat
karena atau manusianya, Allah yang sudah memilih dan bukan segala sesuatu. Ada juga teolog yang lain yang menyebut dirinya golongan Covenant. Nah, kalau golongan Covenant ada sebenarnya perkembangan yang golonganisme, teolog-teolog perjanjiannya atau Covenant. Kemudian ada dispensational. Kalau golongan teologi dispensasionalis lebih mengarah kepada pembagian bahwa cara kerja Allah dibagi dalam beberapa pembagian atau dispensasi waktu. Jadi golongan ini banyak dianut oleh, atau pandangan teologi ini banyak dianut oleh gereja-gereja baptis, gereja-gereja baptis dan sebagian gereja-gereja evangelikal menganut teologi dispensasi. Nah, kalau Katolik ya sudah jelas ini dianut oleh gereja Katolik. Tapi teologi mereka sebenarnya adalah teologi sistematika, ya, yang sudah menjadi suatu blok teologi, sehingga teologi sistematika di Calvin perbedaan dengan di Arminian, ada perbedaan dengan di Covenant, berbeda juga dengan di dispensational, apalagi dengan persamaan yang besar. Biasanya hanya berbeda di doktrin keselamatan dan doktrin Roh Kudus, ya, atau pneumatologi. Kalau di Arminian atau gereja-gereja gerakan karismatik agak berbeda dengan keberadaan Calvinis dan tentang Roh Kudus. Pneumatologi penekanan dari gereja-gereja berangkat karismatik. Oke, baik itu ya Pak Irwan. Ya baik, benar. Thank you. Oke. Ner izin tanya, izin tanya Ner. Oh ya, Ibu Jaini, silakan Ibu Jaini. Ya, Ner memang belum terlalu paham tentang dogmatik ini, dogmatika, teologi dogmatika. Kebetulan saya dari aliran Protestan, saya pernah diajarkan tentang dogma, bahwa gereja memiliki dogma. Nah, saya ingin bertanya, apakah memahami teologi dogmatika ini berdasarkan aturan-aturan yang ada? Apa dogma itu aturan atau apa, Mener? Oke, baik. Terima kasih Ibu Jaini ya. Jadi kalau di segi etimologi lebih dulu sebenarnya doktrin. Doktrin itu maksudnya kebenaran-kebenaran, ya, dalam menjadi satu sistem atau menjadi satu standar, begitu ya. Nah, sehingga itu yang biasanya disebut dengan sistematik teologi. Sehingga pengarang-pengarang buku dari itu biasanya berbicara mengenai teologi secara umum, walaupun ada konsep teologi mereka. Misalnya mereka dari gereja mana, ya. Masalah dogmatika, pengakuan iman atau standarisasi gereja, setiap denominasi gereja punya pengakuan iman atau dogmatika gereja sendiri. Karena banyak yang seru pengakuan iman, dogmatika, demi misalnya.
itu pasti akan agak-agak mirip teknis. Karena BP Batak, berarti tata bahasa Batak. Kalau Gemim, karena di Minahasa ada yang mungkin tata cara ibadahnya di khusus, hari khusus mungkin bahasa Minahasa. Atau Gemis. Kalau Gemis saya masih itu lihat masih memakai bahasa daerah. Tapi konsep core teologinya pasti mengarah ke Calvinisme. Sudah masuk di golongan Calvinisme. Atau juga ada gereja-gereja beraliran Protestan yang sudah masuk di Covenant Theology. Ya. Ada juga yang masuk ke Dispensational Theology. Itu lebih kepada pengakuan iman atau penetapan gereja atas pandangan teologi mereka. Namun karena banyak yang serumpun, itu bisa digolongkan dalam saya mazhab Calvinis, mazhab Arminian. Itu kan gereja-gereja aliran karismatik banyak yang berkiblat ke arah Arminian untuk doktrin keselamatannya misalnya. Ya. Dispensasional ada juga gereja-gereja baptis, bagian gereja evangelikal atau injili yang mengarah ke sana. Ya. Tapi mereka punya, maksudnya ada standarisasi yang dikeluarkan oleh satu denominasi gereja itu. Gitu. Nah, untuk mempelajari teologi dogmatika ini memang akan masuk ke dogmatika per golongan ini, ya. Calvinis, Arminian, Covenant, Dispensational, dan Katolik. Nantinya Bapak Ibu akan mempelajari juga di gereja masing-masing pandangan atau pengakuan imannya. Nah, kalau saya misalnya dari GBI. Dari GBI itu mengeluarkan buku. Ada 2 buku itu yang menjelaskan mengenai pandangan gereja Bethel Indonesia mengenai konsep pengakuan iman yang diakui. Nah, itu dibahas. Nah, waktu dibahas, biasanya isi di dalam bukunya itu bersifat teologi sistematik yang dibahas. Bagaimana pandangan gereja Bethel, bagaimana pandangan Allah Tritunggal, bagaimana pandangan tentang Kristus, Kristologi, tentang Roh Kudus, tentang malaikat, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang khusus. Jadi, yang dimaksud Ibu J ini tadi, demikian ya Bu ya. Baik, silakan ada yang lain lagi? Ibu atau Ibu J ini masih ingin melanjutkan? Ya, sebenarnya masih ada lagi mau ditanya, tapi lanjut dulu, kita pahami dulu. Memang ada yang mau ditanya, karena suatu gereja dia memiliki doktrin seperti tadi dijelaskan, tapi doktrin ini kan, ini seperti tadi yang dijelaskan itu merupakan aturan atau cara pandang suatu gereja. Tapi dalam satu doktrin ini, dengan adanya era globalisasi ini, apakah menerima ketika ada aturan lain atau ajaran lain yang masuk? Misalkan ya Pak, ini waktu yang kemarin gereja Protestan itu belum mengenal alat musik, kan? Tidak mengenal alat musik. Sekarang di gereja kami sudah mengenal alat musik baru, terus ini yang kemarin tidak adanya tarian rebana, sekarang mulai, apakah ini tidak maksudnya berarti doktrin yang ada di gereja itu menerima ini ajaran ini yang masuk ini, kan sebenarnya suatu doktrin itu berarti bisa diadakan perubahan atau bagaimana begitu? Oke, baik.
Ya, itu pertanyaan Ibu Jenny ya. Ya, jadi Iya, iya. kalau misalnya gereja Gemim mengakui adanya sekarang sudah menggunakan ibadah-ibadah kreatif ya, atau saya menggunakan musik, tata cara ibadah yang dinamis dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang terjadi perubahan ya, terjadi asimilasi dari gereja itu teologi praktikanya. Contohnya ibadah, ya, masalah yang lain juga misalnya liturgi, ya. Tapi itu tidak akan bisa atau tidak akan pernah mengubah teologi sistematika yang dalam hal ini dogmatikanya, dogmatika gereja. Itu pasti akan berubah. Karena itu memang sudah ditetapkan dari sinode. Kalau sinode mengakui adanya penggunaan alat musik, penggunaan rebana dan lain sebagainya, itu teologi praktika. Ini di cabang yang ini bisa lihat yang ini ada teologi praktika ya. Ya. Nah itu biasanya mengenai hal-hal yang praktis atau teknis dalam pastoral. Nah itu bisa, gereja bisa masuk ke hal itu. Tapi kalau masuk di dogmatika ini tidak akan bisa berubah. Justru kalau seorang pendeta atau majelis atau jemaat yang sudah menganut pandangan yang lain, maka biasanya sinode akan memberikan sanksi. Sinode akan memberikan sanksi untuk diskors, dimutasi, atau diberhentikan dari status kependetaannya. Karena masalah teologi dogmatika ini masalah paling fundamental dalam gereja. Contohnya ya Bapak Ibu, masalah keselamatan. Atau tidak usah masalah keselamatan ya, masalah baptisan air yang seringkali diperdebatkan. Gereja Masih Injili Binasa atau gereja Protestan manapun tidak akan pernah mengakui pembaptisan secara selam. Karena itu dari aliran Pentakostal karismatik yang mengakui demikian. Karena dari gereja beraliran Protestan memiliki dogmatika pembaptisan anak. Nah, pembaptisan anak itu tidak boleh diganggu-gugat. Itu sudah harga mati. Jadi kalau kita mau berubah itu tidak bisa. Cuma bisa ada penyesuaian dari teologi praktik. Contohnya juga teologi praktik yang dianut oleh gereja karismatik yang dari gereja Protestan sekarang penggunaan stola dan penggunaan toga. Dulu kan gereja-gereja aliran karismatik alergi menggunakan stola, menggunakan toga dalam pelayanan atau menggunakan hal-hal teknis khusus dalam sakramen-sakramen. Tapi sekarang gereja-gereja karismatik justru mengadopsi hal itu dari gereja Protestan. Itu hal praktika. Tapi kalau sistematika atau dalam hal ini dogmatika, itu tidak bisa. Paling harga mati itu. Contohnya baptisan air itu ya. Oke, paham Ner. Baik, terima kasih ini. Terima kasih Ner. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu saya lanjut ya. Atau masih ada yang ingin diskusi? Ya, benar. Ya, silakan Pak John ya. Ya, benar. Oh ya, silakan Pak John. Mau tanya benar yang apakah dogmatika ini bisa dikatakan kebenaran? Benar? Oke, itu saja pertanyaan ya, itu saja benar. Baik. Tentunya jika gereja sudah mengakui sistem ya atau standarisasi mengenai dogmatika yang disebut pengakuan iman, atau sebagian besar gereja Protestan membagi pengakuan iman itu dalam buku-buku penjelasannya, dideskripsikan lebih jelas dalam buku-buku yang berseri atau bersifat satu buku besar.
maka itu yang diyakini sebagai kebenaran. Di kebenaran yang diakui menurut gereja. Ya, iya benar. Minta maaf. Menurut saya kalau kebenaran secara pandangan gereja memang diakui itu sebagai kebenaran. Tetapi kalau secara alkitabiah bagaimana, Benar? Nah, ya, disitulah letak masalahnya. Karena persepsi ini kita masuk ke arah teologi dogmatik. Ketika terjadi perbedaan ini karena persepsi. Persepsi yang pertama masalah eksegesis, perbedaan masalah tafsir. Contohnya baptisan ya. Gereja Protestan menafsir baptisan sebagai suatu sakramen pada anak-anak. Karena harus dibaptiskan atau harus dikuduskan, disucikan dari sejak di anak-anak. Tetapi gereja-gereja aliran karismatik mengambil dasar baptisan lebih ke arah kata, studi kata baptiso. Baptiso yang diartikan keluar dari atau dicelupkan ya, dan mengikuti teladan Yesus. Jadi kalau perbedaan masalah tafsir ini, sehingga dogmatika yang dianut jelas berbeda. Nah, sebab itu kalau mau dikatakan kebenaran mana yang benar, dua-duanya benar menurut pandangan masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu berada di gereja yang A misalnya, silakan kalau mau mendalami kebenaran itu. Kalau Bapak Ibu misalnya menemukan menurut Alkitab gereja B yang benar, nah Bapak Ibu ada banyak opsi di situ ya, yang mungkin akan berujung Bapak Ibu bisa mengalami yang namanya migrasi akhirnya. Sebab itu kan ada migrasi dari gereja-gereja aliran ke gereja mainstream atau dari gereja mainstream ke gereja aliran, karena terjadinya proses-proses pendalaman kebenaran ini. Karena bagi masing-masing pihak itulah yang dianggap kebenaran, hasil dari menafsir Alkitab. Nah, kita sebagai teolog tidak bisa membenarkan bahwa pandangan gereja A sesat, pandangan gereja B yang benar, boleh seperti itu. Kalau sebagai teolog, boleh. Pribadi. Kalau kita pribadi, kita harus punya pandangan mana yang kita anggap sebagai kebenaran. Tapi yang namanya kita masih berada di dalam satu gereja lokal, satu denominasi gereja, kita harus tunduk pada dogmatika gereja itu. Kalau enggak, kita harus buat gereja sendiri berarti. Kan? Nah, so itu gereja itu punya standarisasi kebenaran, dogmatika yang biasanya ditetapkan dalam pengakuan iman atau buku yang sudah dideskripsikan apa itu di sana dan lain sebagainya, maka harus tunduk pada itu. Tapi biasanya kita sebagai teolog kita kritis kan. Namanya Bapak Ibu ketika sudah menjadi teolog di sini yang dimaksud tentu dari segi gelar ya, yang memiliki gelar yang kompeten, proses belajar Alkitab yang lama, memiliki sumber-sumber yang tepat, itu menggunakan metode tafsir yang tepat, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa memang banyak kebenaran yang diakui gereja itu berbeda waktu kita menemukannya di dalam Alkitab. Nah, itu. Ya. Kalau saya mau kasih contoh sebenarnya banyak. Cuma kita kan di sini mengarah kepada teologi sistematik. Nah, kalau kita membahas teologi dogmatik, ya itu kita bahas di situ. Karena sistematik ini masih secara umum saja. Contohnya bibliologi. Maka kebenaran yang dipaparkan di dalam bibliologi itu secara umum. Ya. Tapi memang kalau membaca-baca buku teologi sistematik, paradigma atau konsep berpikir, cara berpikir dari penulis biasanya dipengaruhi dari teologi dogmatika itu. Sehingga dia menulis juga buku-buku sistematik bisa karena terpengaruh teologi dogmatika yang sudah dianut sebelumnya.
Jadi kembali lagi ke tadi untuk menjawab Pak John, ya itu. Apa ya? Baik. Masih ada lagi Pak John? Ya, sudah benar. Makasih benar. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut ya Bapak Ibu di bab yang pertama ini, baru masuk di bab pertama ya, mengenai definisi dari bibliologi. Nah, definisi kalau secara etimologis, bibliologi berasal dari dua kata ya, biblion atau biblia yang berarti jamak, yang artinya buku-buku, dan logos, yang artinya perkataan, uraian, pikiran, atau ilmu. Nah, sehingga definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Nah, Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui secara kanonik. Nanti kita akan pelajari masalah kanonnya. Dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja. Ya. Dan kalau menurut Carl Henry, wewenang Alkitab menentukan seluruh teologi. Ya. Nah. Oke, definisi Alkitab di sini ya, nanti Bapak Ibu baca, karena kita cuma 2 kali tatap muka. Saya harus skip yang Bapak Ibu bisa langsung dibaca. Silahkan di skip ya. Nah, untuk belajar bibliologi, Bapak Ibu, ada pokok-pokok bahasan yang tidak boleh tidak ada di dalam bibliologi. Jadi, pokok bahasan itu harus ada di dalam bibliologi. Karena kalau kita membaca buku-buku teologi sistematika tentang bibliologi, ada yang tidak mencantumkan hal-hal ini. Nah, contohnya masalah yang harus ada adalah penyataan atau revelation. Penyataan atau revelation ini wajib ada dalam kita mempelajari bibliologi. Kemudian mengenai inspiration atau pengilhaman juga harus ada. Kemudian masalah ineransi atau ketidakbersalahan Alkitab. Kemudian masalah kanon, ya, canonicity. Kemudian masalah illumination atau penerangan atau pencerahan. Ini juga wajib ada. Begitu juga dengan authority atau otoritas Alkitab, kewibawaan Alkitab. Kemudian authenticity mengenai keaslian Alkitab, dan credibility atau kredibilitas atau kepercayaan Alkitab. Nah, ini wajib ada ya dalam bibliologi. Ini kan kita pelajari selanjutnya. Nah, kemudian penyataan. Nah, ini juga yang banyak sampaikan, yang wajib harus ada dalam doktrin Alkitab itu mulai penyataan. Ya, dalam bahasa Grekanya apokalipsis atau bentuk yang lainnya apokalipto, ya artinya sesuatu yang disingkapkan atau dibukakan dari apa yang dahulu samar-samar, tertutup, atau tidak terlihat jelas. Itu yang dibukakan ya. Ini ada ayat-ayat pendukungnya, Bapak bisa membaca nanti. Kalau dalam bahasa Ibrani, itu digunakan kata gala, itu yang artinya telanjang. Para ahli-ahli teologi menyampaikan pengertian mereka tentang penyataannya. Ada dari William Shedd, bahwa itu setiap jenis pengetahuan yang sumber atau asalnya adalah dari Allah. Pandangan William Shedd tentang penyataan. Kemudian Charles Riley, bahwa Allah mengambil prakarsa untuk menyatakan dirinya, pengertian penyataan atau revelation. Ada menurut Louis Schaeffer, bahwa tindakan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia tanpa tindakan di mana manusia tidak dapat mengenal dia. Kalau Louis Schaeffer dan Charles Riley ini dari golongan dispensasional, kalau William Shedd berasal dari golongan Calvinisme. Kemudian ada Paul Enns dalam bukunya Moody Handbook of Theology menyatakan bahwa penyataan itu tindakan di mana Allah melaluinya ia menyingkapkan dirinya atau mengkomunikasikan kebenaran kepada pikiran manusia, di mana melalui hal itu makhluk ciptaannya dapat mengenal. Jadi jika digabung Bapak Ibu secara umum,
pengertian dari para ahli bahwa penyataan itu sebenarnya adalah tindakan Allah menyingkapkan dirinya pada manusia. Tindakan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, sehingga kesimpulan dari penyataan atau seringkali di Indonesia digunakan kata wahyu, ya. Kalau kata wahyu itu diartikan sebagai pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaraan media atau tidak, ya, dalam bahasa Indonesia. Namun kalau kita masuk kepada penyataan yang masuk dengan Alkitab Apokalipsis, ya, itu adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka dirinya, agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenalnya. Nah, Bapak Ibu bisa garis bawahi kata di sini adalah inisiatif Allah. Dengan kata yang kedua, membuka diri. Yang ketiga, manusia dapat mengenal. Jadi definisi dari revelation, ya, atau penyataan, atau bisa juga dikatakan wahyu. Tapi kata wahyu ini seringkali sudah agak berbeda di tafsiran orang Indonesia, ya. Ini sebenarnya adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya, menyingkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya pada manusia supaya manusia bisa mengenalnya. Karena apa? Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, manusia tidak akan pernah bisa mengetahui atau memahami Allah. Karena Allah yang imanen gitu, ya. Allah yang transenden, Allah yang jauh sekali, ya. Allah yang tidak terbayangkan oleh manusia, maka tidak akan bisa terpikirkan oleh manusia bagaimanakah dirinya yang sebenarnya. Tapi jika dia memperkenalkan dirinya lewat penyataan, maka manusia dapat mengenalnya. Nah, sebab itu penyataan ini terbagi dua. Lihat di sini, halaman 15, ya. Penyataan itu atau revelation terbagi atas dua. Penyataan umum atau general revelation, dan ada penyataan khusus atau special revelation. Kalau penyataan umum, itu biasanya Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Ya, melalui alam, matahari, ciptaan, bintang-bintang, bumi, pohon, ya. Maka jangkauannya, ya, perhatikan di sini saya taruh definisi, kemudian sumber, kemudian jangkauan. Nah, jangkauan untuk penyataan umum ini untuk semua orang. Walaupun orang yang berdosa, orang yang di luar Kristus, itu bisa mengalami penyataan Allah secara umum ini. Karena Allah menyatakannya melalui alam semesta. Dengan sarana, menggunakan sarana universal. Ini ada ayat-ayatnya, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, tujuannya untuk penyataan umum ini, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan keunggulannya, keahliannya, penentuannya, kebaikannya, kecerdasannya kepada manusia. Ya, manusia bisa melihat adanya Allah dengan alam semesta. Bahkan yang lebih hebat ketika manusia sudah bisa sampai membuat pesawat ulang-alik dan pergi ke bulan. Maka dari situ terlihat bahwa alam semesta kita ini luar biasa besarnya, sampai sekarang sudah menggunakan drone maupun pesawat tanpa awak. Oh, ternyata alam semesta ini kita sangat luas dan tidak terhingga batasnya karena ada tahun cahaya. Ya. Nah, keterbatasannya, ada keterbatasan dari penyataan umum, tidak membawa manusia kepada pengenalan yang sesungguhnya tentang Allah. Karena apa?
karena Allah baru mewahyukan diri secara umum. Manusia tidak bisa mengenal dia dengan sebenarnya kalau cuma Allah memperkenalkan dirinya secara umum. Nah, sebab itu perlu penyataan khusus. Di penyataan khusus di halaman selanjutnya, itulah yang disebut dengan special revelation. Nah, pengertiannya, penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang dituliskan dalam Alkitab. Atau Alkitab secara keseluruhan, itulah penyataan khusus. Nah, jangkauannya orang-orang pilihan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sarananya melalui Yesus Kristus dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Nah, yang diberikan melalui saluran-saluran khusus. Di sini saya taruh ada saluran khususnya adalah di dalam Perjanjian Lama, orang Israel menggunakan undi untuk menentukan keputusan. Nah, undi ini dipercaya bisa memberikan keputusan Tuhan, atau Tuhan bekerja melalui undi. Maka saluran penyataan khusus yang pertama adalah undi. Ya. Dan Bapak Ibu, ada Urim dan Tumim. Urim dan Tumim dipercaya juga sebagai sarana atau saluran Allah menyatakan dirinya secara khusus, karena di dalam dada dari imam besar ini, di dalam ya, di baju efod dari imam besar ini, itu ada 12 batu permata. Saya taruh gambar di sini ya. Ada gambar 12 batu itu ya. Sampai ini bisa lihat di sini. Ini terlalu besar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Batu yang berjumlah 12 itu ada batu sardis, topas, emerald, safir, diamond, beryl, onyx, jasper, ya, dan lain sebagainya. Itu menambahkan 12 suku Israel. Ya, batu yang ada di dada ini. Namun di dalam breastplate ini ya, disebut breastplate atau cushion, ya, itu di dalamnya ya, disekat antara baju ini dengan baju di dalamnya itu ada 2 log batu yang disebut dengan Urim dan Tumim. Nah, ini saya berikan gambarnya. Urim dan Tumim ini menjadi sarana untuk raja-raja atau bangsa Israel yang ingin melihat keputusan Tuhan dengan membuang undi dari 2 batu. Ya. Kalau salah satunya yang tertelungkup, misalnya jawabannya ya. Kalau salah satu yang terbuka atau tertelungkup, jawabannya tidak. Itu batu yang putih ini ada tulisan Yod-He, Elohim, ya ini Elohim. Kalau ini Yod-He, Waw-He atau Yahweh. Nah, biasanya kalau yang salah satu terbuka, itulah yang ya. Biasanya kalau Elohim ini yang terbuka, ya. Kalau yang Yahweh yang terbuka, misalnya ya, jawabannya tidak. 2 buah batu ini digunakan sebagai sarana mengambil keputusan. Nah, saluran ini digunakan sebagai saluran penyataan khusus bahwa Allah menggunakan hal-hal tersebut. Kemudian melalui mimpi. Sarana penyataan khusus melalui mimpi, Allah berkomunikasi dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian, pasal 20, pasal 6, pasal 24, Yoel pasal 2, Ayub pasal 33 ayat 15, melalui mimpi. Ya. Orang kafir atau percaya pun, orang kafir atau yang tidak percaya pun juga bermimpi, namun mimpi yang bagi orang-orang pilihan ini, orang percaya, sebagai sarana untuk menyatakan kebenaran. Ya. Nah, yang berikut adalah visi atau penglihatan. Ibu bisa baca di sini ya, ada ayat-ayatnya. Penglihatan lebih menekankan pada apa yang didengar
atau yang dilihat ya maksudnya, sedangkan mimpi pada apa yang dilihat. Peran manusia juga terlibat aktif dalam menerima penglihatan. Penglihatan ini yang paling vision secara visualis itu ya, terlihat dalam kitab Yeskiel dan kitab Wahyu. Bagaimana Yohanes melihat penglihatan-penglihatan yang akhirnya dituliskannya, ternyata penglihatan-penglihatan itu bersifat apokaliptis. Ya, yang digenapi waktu itu, yang sementara terjadi sekarang, atau yang akan ke depannya. Kemudian ada teofani. Nah, teofani ini dari kata theos, ada Allah, dan phaneros yang artinya penampakan. Ini melalui sarana-sarana Allah untuk mewujudkan, untuk menampakkan diri. Contohnya malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama, untuk mengkomunikasikan suatu pesan atau berita-berita ilahi kepada manusia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini Kejadian pasal 16, Keluaran pasal 3, ketika Allah bertemu dengan Musa dalam semak duri yang menyala, tidak terbakar, dalam kitab 2 Samuel, dalam kitab Sakaria, bagaimana malaikat Tuhan atau yang sering disebut dengan teofani, itu menampakkan diri kepada manusia sebagai sarana menyampaikan suatu maksud ilahi Allah kepada manusia. Kemudian ada malaikat. Malaikat juga sebagai saluran penyataan khusus untuk membawa berita atau pesan khusus Allah pada manusia. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 17, Allah juga menggunakan malaikat untuk mengkomunikasikan berita-berita. Kemudian yang berikut adalah nabi-nabi. Pada zaman PL, nabi-nabi diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Nabi Besar dan Nabi Kecil ya, bahwa Tuhan menyampaikan pesannya melalui nabi yang disampaikan dengan cara bernubuat. Kemudian juga mengenai peristiwa-peristiwa. Ya, kegiatan Allah dalam sejarah merupakan instrumen bagi penyataannya. Contohnya, pembebasan dari Mesir, Mika 6 ayat 5. Penghukuman menyatakan siapa Allah, Yeskiel 25 ayat 7. Inkarnasi Kristus menyatakan siapa Allah itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman sudah menjadi manusia atau firman masuk di dalam daging, inkarnasio. Bukan saja peristiwa-peristiwa yang bersifat sejarah yang merupakan penyataannya, tapi juga yang mengerti peristiwa-peristiwa tersebut sebagai inspirasi ilahi, bahwa peristiwa itu bukan terjadi secara dongeng atau secara demitologisasi yang disampaikan oleh Woodman, bahwa peristiwa Alkitab cuma mitos, tapi itu merupakan inspirasi atau merupakan hal-hal yang nyata atau fakta. Kemudian sarana yang berikut juga melalui Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah, ya, dan saluran utama dari penyataan khusus. Karena apa? Karena di dalam Kristus tersimpan seluruh kealahan, di mana inkarnasi itu menyatakan Bapa, Yohanes 1 ayat 18, menyatakan sifat Allah, Yohanes 14 ayat 9, menyatakan kuasa Allah, Yohanes 3 ayat 2, menyatakan hikmat Allah, Yohanes 7 ayat 42, menyatakan kemuliaan Allah, Yohanes 1 ayat 14, menyatakan hidup Allah, 1 Yohanes 1 ayat 3, dan menyatakan kasih Allah, Roma 5 ayat 5 ayat 8. Nah, di dalam Yesus Kristus telah membuktikan semuanya itu melalui cara hidupnya, Yohanes 2 ayat 11, dan perkataan-perkataannya, Matius 16 ayat 7. Kemudian melalui Alkitab. Nah, Alkitab ini bentuk tertulis dari penyataan Allah. Alkitab adalah kebenaran, 17 ayat 17, diberikan secara progresif, Ibrani 1 ayat 1, dan mempunyai tujuan, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai. Nah, tujuan dari Alkitab, yaitu Allah menyatakan kehendaknya, dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus.
Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, hasilnya dari pernyataan dalam Alkitab ini menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindak, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Menjadi satu-satunya jalan untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Dan memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Sampai di sini Bapak Ibu, saluran-saluran pernyataan khusus ini, ya, maupun pernyataan umum dan pernyataan khusus ini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ke hal-hal selanjutnya. Baik, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita melihat hubungan antara pernyataan umum dan pernyataan khusus. Berkouwer menyatakan pernyataan umum itu bergantung pada pernyataan khusus. Jadi, secara prioritas atau secara yang lebih besar, ya, itu pernyataan khusus. Ini menurut Berkouwer, karena pernyataan umum alam semesta, pernyataan Allah lewat peristiwa-peristiwa, semuanya itu bergantung pada pernyataan khusus, dalam hal ini pernyataan melalui Yesus Kristus. Tanpa pernyataan khusus, pekerjaan Allah tidak dapat dilakukan. Dan menurut Calvin, apa yang terserat dan kabur dalam pernyataan umum akan dipadukan dan dibuat jelas oleh pernyataan khusus. Nah, ini sebenarnya definisi yang bagus sekali, karena menurut Calvin, kalau kita mempelajari tentang pernyataan Allah secara general, secara umum, itu kabur atau terserak-serak, terpencar-pencar atau random. Tetapi jika dalam pernyataan khusus itu dipadukan, artinya sistematis, Kejadian sampai Wahyu, dan dibuat jelas dalam Alkitab. Ya. Pernyataan umum menurut Calvin dapat menjadi dasar bagi pernyataan khusus. Ya. Oke. Selanjutnya di sini saya memberikan tabel, ya. Bapak Ibu, ada tabel macam-macam pernyataan. Ini ada pernyataan umum, pernyataan khusus. Kemudian pernyataan umum itu manifestasinya dalam alam, dalam pemeliharaan, dalam sejarah, dan dalam hati nurani. Ada ayat-ayatnya di sini, pernyataan umum, dan ada signifikansinya atau maksudnya. Nah, contohnya pernyataan umum Allah dalam alam, Mazmur 19 ayat 1-6 itu menyatakan keberadaan dan kemuliaan Allah. Nah, ya, misalnya pernyataan dalam sejarah, Kisah 17 ayat 26 ayat 27 itu menyatakan pengendalian Allah atas sejarah manusia. Sehingga pernyataan umum ini sebenarnya terkait erat dengan pernyataan khusus. Pernyataan khusus tidak bisa juga berdiri sendiri tanpa pernyataan umum. Karena di dalam Alkitab pun, Alkitab mendukung adanya pernyataan umum. Nah, baru masuk ke pernyataan khusus melalui Kristus dan melalui Alkitab. Kalau melalui Kristus ini ada ayat-ayatnya untuk menyatakan apa. Dan kalau dalam Alkitab, itu menyatakan apa. Ya. Oke. Kemudian ada pandangan kontemporer tentang kenyataan, atau pandangan-pandangan yang kurang benar mengenai revelation, kenyataan ini. Pertama, pandangan kaum liberal. Mereka memberikan penekanan yang sangat kuat pada pernyataan umum, bahwa memberikan pernyataan dengan pernyataan umum saja, manusia sudah dapat dituntun pada keselamatan. Ciri utama pandangan liberal adalah subjektivitas manusia, dan akal adalah penentu kebenaran. Sedangkan yang menjadi dasar otoritas adalah hati nurani. Alkitab menurut mereka hanyalah hasil akal manusia
yang berisi pemikiran-pemikiran tentang Allah. Itu mengapa dikatakan pendapat-pendapat yang tepat tidak benar menurut penyataan, karena pandangan liberal ini lebih menekankan pada penyataan umum saja sudah dapat memberikan keselamatan pada manusia. Tidak perlu Alkitab. Karena penyataan umum atau alam semesta sudah cukup saja untuk manusia bisa percaya pada Tuhan. Kemudian ada pandangan neo-ortodoks. Kaum neo-ortodoks percaya bahwa Allah lah yang memprakarsai penyataan atau pewahyuan atau revelation. Namun demikian, mereka tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab hanyalah saksi firman, jadi bisa salah. Alkitab adalah sarana untuk bisa bertemu dengan Kristus, namun bisa salah. Nah ini yang bahaya dari pandangan ortodoks. Oh mereka bisa, Alkitab itu bisa salah. Sedangkan kebenaran mutlak Alkitab baru akan terjadi pada saat Allah menyatakan diri melalui firman-Nya secara supranatural. Nah, sehingga lebih ditekankan pengalaman supranatural itu yang adalah kebenaran. Nah, ini pandangan yang keliru ya. Oke, baik. Itulah Bapak Ibu mengenai pernyataan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan dulu sebelum kita lanjut pada pokok bahasan yang berikutnya mengenai pengilhaman. Silakan. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu saya lanjut ya ke pengilhaman atau yang disebut dengan inspiration. Nah, secara epistemologi arti dari inspirasi, ilham ya, berasal dari bahasa Latin inspirare. Nah, tapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Nah, kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan Ayub 32 ayat 8 lebih tepat digunakan. Oh, maksudnya ayat 32 ayat 8 ini Septuaginta ya. Septuaginta PL berbahasa Yunani ya. Theopneustos adalah kata majemuk. Neo dan theos yang berarti dihembuskan oleh Allah. Nah, dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam penulisan tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya ya. 18 ayat 32 ayat 8. Sehingga definisi pengilhaman adalah pekerjaan Allah melalui rohnya yang menggerakkan para penulis, kemudian menguasai para penulis, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya dalam hal ini penulis untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendaki Allah dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tanpa salah dalam bahasa aslinya atau dalam transkrip aslinya. Sini saya taruh beberapa ahli dari Reform, Benjamin Warfield. Dia mengatakan pengilhaman itu didefinisikan sebagai satu pengaruh natural dari roh Allah yang menggerakkan para penulis. Sehingga tulisan mereka dinyatakan memiliki kepatutan dipercaya yang bersifat ilahi. Ini menurut Benjamin Warfield. Dan menurut Edward Young dari golongan dispensationalis, inspirasi adalah pimpinan Allah, Roh Kudus, atas para penulis Alkitab. Sehingga akibatnya Alkitab itu memiliki otoritas ilahi dan patut dipercaya. Dan karena memiliki otoritas ilahi serta dapat dipercaya, maka ia bebas dari kesalahan. Ini dari Edward Young.
Kemudian dari Charles Ryrie juga, dari golongan dispensationalis, dalam bukunya A Survey of Bible Doctrine, dia mengatakan inspirasi adalah pimpinan Allah atas penulis manusia, di mana melalui penggunaan kepribadian mereka masing-masing, mereka menyusun dan mencatat tanpa salah pernyataan Allah pada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan. Nah, kemudian dari teolog gereja baptis juga, Millard Erickson, dalam bukunya Christian Theology, dia menulis pengilhaman atau inspiration, pengaruh adikodrati Roh Kudus atas para penulis kitab dalam Alkitab, sehingga membuat hasil karya mereka menjadi suatu catatan yang akurat tentang penyataan atau yang mengakibatkan karya mereka benar-benar merupakan firman Allah. Nah, Bapak Ibu, dari arti-arti oleh para ahli ini, Bapak Ibu bisa garis bawahi di sini ada suatu kemiripan mengenai pengaruh Roh Kudus. Seluruh ahli ini percaya bahwa inspirasi itu pertama adalah pengaruh supranatural dari Roh Allah. Enggak apa-apa. Pengaruh adikodrati dari Tuhan yang dalam hal ini Roh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka percaya bahwa dari mana itu Roh Kudus. kok begini kan boleh kan? Ini kan ada screen kok. Roh Kudus walaupun menggunakan nggak jadi mewahyukan dia di mananya di sini Alkitab, namun Roh Kudus tidak ini mematikan atau tidak menyepelekan faktor manusia dari para penulis Alkitab ini, sehingga dikatakan Roh Kudus menggerakkan mereka, memimpin mereka untuk menulis, tapi bukan bersifat dikte. Nah, kalau dikte, Bapak Ibu, Roh Kudus cuma menyampaikan A, penulis langsung menulis A. Roh Kudus bilang satu paragraf misalnya, mereka tulis satu paragraf sesuai apa yang disampaikan. Tapi Alkitab tidak demikian. Dan nanti kita pelajari selanjutnya di bawah. Dari pengertian-pengertian dari Alkitab sendiri juga disampaikan bahwa proses pengilhaman ini tidak mematikan unsur manusia dari penulis Alkitab. Sebab itu dari sini saya ada bagan ini unsur-unsur penting dari definisi pengilhaman. Nah, pertama unsur ilahi ya, jelas unsur ilahi ya, Roh Kudus yang menginspirasikannya. Kemudian ada unsur manusianya. Mengapa ada unsur manusia? Karena kitab-kitab seluruh Alkitab di dalam Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu memiliki gaya penulisan yang beda-beda. Penggunaan kata-kata yang corak kata yang beda-beda. Kalau ditulis cuma satu orang, maka seluruh Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu akan punya struktur kata atau kalimat yang sama. Tapi jelas-jelas itu berbeda ya. Karena misalnya tulisan Paulus memiliki penggunaan kata yang bersifat akademis, bersifat higher education, bersifat lebih sistematis, ya. Tapi penggunaan kata oleh Petrus tidak demikian. Dalam tulisan-tulisan Petrus, kata-kata yang digunakan lebih sederhana dan bersifat praktis, bukan bersifat doktrinal seperti yang digunakan oleh Paulus. Itu Alkitab memiliki unsur ilahi, namun juga memiliki unsur manusiawi. Nah, kemudian inspirasi ini berhubungan juga dengan manuskrip asli. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa tulisan asli atau manuskrip asli dari para penulis Alkitab itu sama sekali tidak mengandung kesalahan. Tidak ada kesalahan setitik pun. Tetapi dari proses penyalinan itu memiliki kesalahan.
proses salinan Alkitab, sehingga ada salinan-salinan Alkitab, memiliki kesalahan. Nah, inspirasi juga meliputi seleksi kata per kata oleh penulis. Jadi Roh Kudus dan unsur kemanusiaan dari penulis itu akan berkolaborasi ya, dalam hal pemilihan kata. Nah, sebab itu nanti kalau Bapak Ibu membaca di teologi, kitab Pentateuch itu, Kejadian sampai Ulangan itu, menurut Wellhausen, ditulis oleh 4 penulis ya. Ya, 4 penulis. Di mana ada satu penulis yang suka memakai kata Yahwis, ada satu penulis yang suka memakai kata Elohis, ada yang satu menulis Deuteronomis atau atau kitab-kitab dalam kitab Imamat, dan ada yang menulis satu kitab Bilangan. Ulangan, salah satu menulis kitab Imamat, satu menulis kitab Ulangan. Sehingga disingkat JEDP, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, selama ini kan kita percaya bahwa tulisan kitab Pentateuch itu adalah Musa. Gereja-gereja juga mengakui demikian. Nah, sebab itu waktu Wellhausen mengeluarkan teori EEDP, ini banyak dikecam oleh gereja. Sampai sekarang ini banyak gereja belum mengakuinya. Apalagi gereja-gereja Pentakostal Karismatik. Tapi mengapa Wellhausen mengeluarkan teori ini? Karena sepeninggal Musa, siapa yang akan menulis kitab-kitab setelah Musa meninggal? Otomatis harus ada suksesor atau penulis selanjutnya. Nah, itu argumentasi awal. Kemudian waktu Musa berada di padang gurun, dia berusia sudah sangat tua ya. Otomatis harus ada juru tulis atau ada yang membukukan kisah-kisah tersebut. Tidak bisa Musa lagi, karena Musa sudah sangat tua. Nah, itu argumen-argumen dari Wellhausen. Sehingga terjadi perbedaan pendapat melalui teori yang disampaikan oleh Wellhausen. Nah, kemudian penyataan juga berhubungan dengan hasil dari inspirasi itu berhubungan dengan hasilnya. Nah, bahwa firman tanpa salah. Firman Allah yang tanpa salah. Walaupun ada unsur manusianya, ya, tapi lewat penerangan Roh Kudus, lewat inspirasi Roh Kudus, maka manusia akan menuliskan firman Allah yang tanpa salah. Inerransi dan infallibility. Nah, ini memang lebih banyak berkutat di keyakinan kita ya. Itulah kira 5 unsur penting yang harus ada dalam aman atau tidak boleh disepelekan, harus menjadi unsur utama. Nah, sebab itu nanti ini gambar di bawah ini mengapa dari Allah sendiri, ini maksudnya Allah ya, Allah menginspirasikan atau mengilhamkan firman kepada manusia. Di mana ini proses inspirasi ya. Kemudian manusia itu menulis Alkitab ke-66, di mana Alkitab itu sendiri sebenarnya adalah penyataan atau revelation dari Tuhan. Nah, tapi yang inspirasi dan revelation ini sudah berhenti, Bapak Ibu, revelation spesial maksudnya. Special revelation adalah Alkitab, dan inspirasi kepada para penulis menghasilkan Alkitab sudah berhenti di kitab Wahyu. Sudah tidak ada lagi
kitab-kitab selanjutnya. Ya. Yang ada sekarang adalah illumination. Bagaimana Roh Kudus mencerahkan Alkitab, ya. Roh Kudus membuka pengertian tentang Alkitab kepada para penafsir, para pembaca, atau para teolog untuk menuliskan hasil dari pencerahan-pencerahan itu. Sehingga banyak sekali buku, banyak sekali tulisan, artikel, atau jurnal, atau apapun mengenai Alkitab. Karena ada iluminasi dari Roh Kudus pada penulis, pada pembaca dan penafsir. Nah, sebab itu bagian ini Bapak Ibu tidak boleh dilupakan. Ini harus kita pahami dengan benar, karena kalau kita sampai keliru percaya bahwa inspirasi masih ada sampai sekarang, langsung kepada pembaca, nah ini berbahaya. Ini biasanya banyak dilakukan oleh teolog-teolog atau pendeta-pendeta gereja karismatik yang percaya bahwa Tuhan berbicara langsung kepadanya, ya. Tuhan mewahyukan sesuatu pada dirinya, sehingga dia membuat suatu statement atau suatu khotbah atau suatu buku yang seakan-akan adalah inspirasi atau pengilhaman. Nah, itu keliru. Yang benar adalah iluminasi. Roh Kudus memberikan iluminasi, pencerahan terhadap Alkitab. Nah, ya, itu dipahami dulu bagian ini supaya tidak keliru. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat arti-artinya di sini. Ya. Tapi ada satu kata yang penting sekali yang Bapak Ibu harus ingat di bagian pengilhaman ini adalah verbal plenary inspiration. Nah, ini Bapak Ibu, halaman 31 ini ya. Verbal 32, sorry. Verbal plenary inspiration. Nah, 31 dan 32 ya. Jadi maksudnya adalah Allah berdaulat, mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan dan keadaan sekitar masing-masing penulis, sehingga pada waktu penulis mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah firman Allah, dan mereka sudah dibina oleh Roh Allah untuk tujuan itu. Karena orang tersebut telah diperbarui rohnya dan terhisap dalam hubungan dengan Allah. Jadi walaupun para penulis adalah orang berdosa, itu tidak menjadi penghalang karena mereka dipimpin oleh Roh Allah, sehingga terjamin bahwa tulisan-tulisan itu tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya atau manuskrip aslinya. Itu sebabnya masing-masing kitab yang ditulis penulis memiliki gaya bahasa yang berbeda, perbenaran kata yang tertentu, dan penekanan berita yang baik. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu. Waktu kita tersisa 5 menit, jadi saya berikan sesi diskusi sebelum kita closing. Oke, silakan dari mahasiswa yang ingin bertanya sebelum kita closing ya. Silakan. Mengenai inspirasi ini ya. Oke. Kalau tidak ada, berarti saya kembalikan pada host. Nanti materinya saya akan kirim ke pengurus Stakip ya, Ibu. Nanti dari pengurus yang akan menguruskan pada Bapak Ibu dari beberapa kelas paralel ini ya. Baik, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih buat pemaparan materi dari Pak Dr. Yonggis Tampilan MTH PDK yang sudah memberikan materi mata kuliah bibliologi. Bahwa perkuliahan untuk mata kuliah bibliologi itu 2 kali pertemuan, jadi bagi Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan ini maupun yang tidak hadir,
nanti bisa diberitahukan bahwa perkuliahan mata kuliah bibliologi masih 1 kali lagi pada hari Senin depan. Sebab itu bagi mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan kembali. Baik, mungkin itu saja informasi. Kalau ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain, silakan sebelum kita menutup. Sebelumnya mohon konfirmasi bagi mahasiswa yang dari Amerika, boleh mohon memberitahu, ada beberapa orang yang dari Amerika, bisa diberitahu, bisa raise hand atau angkat tangan, atau bisa langsung memberitahu secara langsung. Tadi kalau tidak salah ada Pak Niko Turangan ya. Sembari yang lain mungkin bisa dibuka ya kameranya atau videonya, karena kita akan screenshot. Ya, silakan yang lain yang belum dibuka, mohon bisa dibuka. Oke, saya akan ambil gambar. Baik, terima kasih buat kehadiran seluruh mahasiswa, baik dari Stakip dan yang dari kelas Tompaso, maupun yang dari Amerika. Sekali lagi, kita masih 1 kali lagi pertemuan Senin depan, mohon kehadirannya. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan untuk mengakhiri perkuliahan kita. Saya minta kesediaan dari Pak John untuk menutup dalam doa. Oke. Kuliah hari ini bisa berjalan dengan segala baik, dan oleh karena itu kita mengucap syukur, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Allah yang hidup, dalam iman percaya bahwa perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan segala baik, semua karena penyertaan Tuhan, tuntunan daripada Allah Bapa sendiri lewat dan pembimbing kami. Tuhan, hari ini bisa memberkati kami dengan pelajaran yang ada. Biarlah Tuhan juga membalas berkat, berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan, marifat daripada Allah sendiri tentang kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kebenaran yang berasal daripada Allah sendiri. Tetap terus pakai hamba untuk tetap terus menjadi berkat, untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus, tetap terus mau memberikan sesuatu hal yang benar dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Begitu juga kami semua, kami percaya kami telah diberkati dengan pengajaran yang ada, dan bagi ke depan lagi, minggu depan, pembelajaran yang ada, kiranya juga Tuhan bisa menuntun, menyertai kami semua, agar supaya kami bisa bersama-sama, terlebih dosen kami hari ini, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam tugas pelayanan, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa setiap kami, apa yang kami terima hari ini bisa menjadi bekal panggilan kami di awal nanti ke depan. Kami percaya bahwa Allah tetap terus turut bekerja dalam sesuatu. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami akan mengakhiri proses perkuliahan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus tetap terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, mengakhiri perkuliahan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada Senin depan. Terima kasih Pak Dr. Yonggi Sampelan yang Terima kasih Pak pada Ketua. berkati Shalom. semuanya. Terima kasih Ya, semua. Tuhan berkati. Shalom. Terima Minggu depan. Shalom. Izin live ya. Terima kasih banyak, Nek. Oh, ya, Tuhan berkati. Izin live ya, Bapak Ibu. Yes. Pak,